Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semua, para penonton Sapa hari ini kembali dalam YouTube kanal kita HKBP Palmera Petamburan. Saya akan menyampaikan renungan harian kita yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali manusia tanpa sadar dia mengeluarkan perkataan yang keras, perkataan yang kasar, dan dia tidak memikirkan apa dampak dan respon dari orang-orang yang dengar. Apalagi bagi orang tua yang terbiasa berkata keras, berkata kasar kepada anak-anaknya. Dengan itu yang menjadi pengantar, saya boleh mengingatkan kepada kita semua, jangan sesekali berusaha menegur, mendidik orang lain, bahkan anak-anak kita sendiri itu dengan perkataan kasar. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena akan ada dampak yang tidak baik bagi mereka. Karena anak-anak sering sekali menangkap dengan cepat dan dia akan mengingat kelak apa yang sudah dia dengar dan dia dapatkan dari orang tuanya. Dan inilah yang melalui nats ini kita diingatkan bagaimana setiap orang mengeluarkan kata yang berhikmat, berbijaksana dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ahli antropologi pernah mengatakan, godang do hala kita memang marhata kasar, apalagi terkenal do semua kita deh. Bagaimana orang Batak itu sering dikenal katanya kasar, keluar kata-katanya sangat keras. Sehingga banyak yang mengatakan bahwasanya ya menjadi orang Batak itu kasar, orang Batak itu keras kalau berbicara. Oleh karena itu saya berani membantah bahwasanya tidak semua orang Kristen, tidak semua juga kaum orang Batak berkata kasar. Karena nas ini mengingatkan bagaimana kita menjadi orang yang bisa teladan dalam sebuah perkataan. Makanya kalau kita berkata yang baik, yang sejuk, membuat hati tenang orang lain, itu akan mendatangkan sukacita. Dan itulah tadi yang disinggung, bagaimana seseorang itu bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Jawaban seperti apa yang dimaksud nats ini? Ketika ada seseorang yang berbuat salah, ketika ada seseorang yang memiliki kesalahan pada kita, ketika ada orang lain datang kepada kita untuk sharing, meminta solusi, konsultasi, dan mereka meminta solusi daripada kita, jangan pernah menjudge, jangan terlebih dahulu menyalahkan mereka. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka tidak akan merasa puas ketika kita menyalahkan mereka, menjudge mereka, menyalahkan mereka, apalagi keluar dari perkataan kita itu dengan keras, dengan lantang, dengan kasar. Tapi bagaimana setiap orang Kristen itu menjadi tiruan dalam perkataan, dalam perbuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering sekali mendengar istilah peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, yang mengartikan bahwasanya apapun yang keluar dari perkataan kita, jika tidak tepat, jika tidak baik, itu akan membawa bahaya bagi kita sendiri. Belum tentu orang yang berkata baik tetapi tepat pada waktunya disampaikan, belum tentu. Ada orang yang berkata baik tetapi dia tidak tepat menyampaikannya karena jawaban yang diminta itu bukanlah demikian. Tetapi juga ada orang yang berkata baik tetapi tepat pada waktunya dan dia mendatangkan sukacita bagi orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya ketika perkataan disampaikan tepat pada waktunya. Kita jaga sikap, kita jaga perkataan kita,
bagaimana melalui perkataan yang kita keluarkan itu dapat mendatangkan damai sejahtera dan juga mendatangkan kasih kepada. Selamat melanjutkan aktivitas bagi kita semua, terlebih di tengah-tengah pandemik ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengeluarkan perkataan yang saling menguatkan satu sama lain, sehingga imun kita juga terjaga, sehingga imun orang lain juga dapat menjadi baik bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, atas kesehatan sukacita yang boleh kami rasakan ya Tuhan hingga pada saat ini. Meskipun kami boleh bersekutu melalui virtual ataupun online Tuhan, tetapi firman-Mu telah sampai di dalam hati kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan melalui firman-Mu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik Tuhan terhadap sesama kami, sehingga tidak ada yang sakit hati, sehingga tidak ada Tuhan persoalan melalui apapun yang boleh kami katakan kepada orang lain. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk semakin mampu berbuat yang baik, baik dalam sikap kami dan juga perkataan kami. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami, agar kami semakin layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.